bantu saudara kita yang menganiaya dan yang dianiaya. Mandua benar kewajiban tadi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah dalam hadisnya, ya Rasulullah, kalau membantu seorang saudara kami yang dizalimi itu udah biasa dan kami tahu. Fa kaifa nasruhu zalim? Gimana cara kamu bantu saudara kamu yang ia berbuat zalim? Baiklah, pada malam ini kita lanjutkan pengajian kita, di mana saya awali pengajian malam ini dengan membaca sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menceritakan betapa pentingnya sesama kita seorang yang muslim wajib untuk adanya tolong menolong, terutama di dalam kehidupan beragama, di mana tolong menolong ini tentu saja tidak bisa hanya diukur pada bentuk nyata saja. Tapi tolong menolong yang diinginkan oleh Allah di dalam agama adalah tolong menolong yang bersumber daripada ketulusan dan hati yang ikhlas dan suci, dalam memahami bahwa kita sesama muslim itu hendaklah mampu kita rajuk ukhuwah. Karena disebut dengan persaudaraan, hendaklah samalah hati getanya mandung antara hubungan hati getanya dengan saudara yang sepertinya senasab. Yang saudara sesungguhnya adalah saudara seibu sebapa dan saudara sebapa, dan abang, adik, kakak dan adik itu saudara, dan orang-orang yang ada di lingkarannya. Maka Rasul mengingatkan bahwa sesama muslim itu sebenarnya adalah juga bersaudara. Lagi kiban hati getanya kepada abang tu, menan juga hendaknya mampu untuk ada dalam hati kita terhadap sesama muslim, walaupun mereka bukan senasab dan bukan sedarah dengan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, dan hadis ini hasan sahih, bersumber daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabid dunia min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dalam hadis ini Rasul menekankan sebagai seorang saudara, jangan sekali-kali kamu untuk menzaliminya. Jangan kamu biarkan dan untuk menyia-nyiakannya. Karena yang disebut dengan la yuslimuhu adalah diambil pada asal kata bahasa Arab, aslama pulanon pulanan, telah menyia-nyiakan oleh si fulan akan si fulan. Kapan dianggap ia telah mentaslim, menyia-nyiakan saudaranya? Iza alqa'a ila halakatin,
bila saudaranya ada terjebak jatuh dalam kebinasaan dan kehancuran. Jadi menyangkut dengan kata-kata jangan kamu menyia-nyiakannya, hendaklah mampu untuk kita melihat saudara kita. Tidak boleh kita biarkan ia itu ada dalam kebinasaan. Yang kebinasaan itu belum tentu akibat perbuatan orang lain, tapi karena kesusahan hidupnya. Apakah ia sadar sudah berada dalam kebinasaan atau tidak? Maka dalam hal ini, andai kata ada saudara kita yang sesama Muslim yang menurut agama ia ada dalam kehancuran kebinasaan, andai kata kita diam, tak pernah ada usaha apapun menyelamatkannya, ini adalah kita belum melaksanakan anjuran Rasul untuk kamu realisasikan sebagai jiwa persaudaraan. Teman kita enggak salat, ia tidak pernah merasakan bahwa enggak salat itu dia telah ada pada jurang kebinasaan. Teman kita berbohong, ia tidak benar menyadari bahwa dirinya berbohong itu adalah sedang menuju kepada kebinasaan. Teman kita berhutang tak mau bayar hutang. Teman kita ingin untuk terus hidup dalam bentuk kebohongan atau di dalam keharaman. Cari rezekinya main dengan yang sifatnya syubhat-syubhat saja. Nikmat ia, menyenangi ia. Tapi sebenarnya dia sudah ada di pintu kebinasaan. Ia sedang menuju kepada kehancuran. Kewajiban kita, tidak bisa kita katakan itu urusan dia, enggak ada urusan saya. Bagaimana menyelamatkan orang yang enggak mau salat supaya dia salat? Tentu saja hal ini tidak bisa kita lakukan seperti kita sayangi saudara kita. Kalau kepada saudara kita, itu kewajiban yang sudah memang itu dipundakkan. Bila sebagai seorang adik kandung kita, gak ada ayah lagi, abangnya punya tanggung jawab moral untuk menyelamatkan dia dari kebinasaan. Kalau tidak kita lakukan, berarti kita berdosa. Saudara kita yang muslim yang menurut kemampuan kita juga seperti itu. Jadi pada takalan orang pembuat dosa, dia merasakan bahwa itu tidak ada urusan dengan kami. Kalau ada ia sedang mencampakkan diri kepada kebinasaan dan ia tidak menyelamatkannya, diam membiarkan ia itu tidak melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis itu, la yadlimuhu, jangan kamu menganiayanya. Tidak boleh menganiaya. Dalam hadis yang lain, unsur akhaka zaliman wa madlum. Bantulah saudaramu, selamatkan saudaramu yang zalim dan yang madlum, yang dizalimi. Bantu saudara kita yang menganiaya dan yang dianiaya. Mandua benar kewajiban tadi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah dalam hadisnya, ya Rasulullah, kalau membantu seorang saudara kami yang dizalimi itu udah biasa dan kami tahu. Fa kaifa nasruhu zaliman? Gimana cara kamu bantu saudara kamu yang ia berbuat zalim? Masa kamu bantu orang yang melakukan perbuatan zalim? Dia orang yang menganiaya orang lain, dia orang yang menipu orang lain, ia orang yang mengambil hak orang lain,
ia yang mencerca orang lain, ia yang memfitnah orang lain, ia yang menuduh orang lain. Kok kami membantunya orang yang melakukan itu? Kaifa? Tanya sahabat. Kiban cara ya Rasul? Kami untuk bisa membantu orang yang zalim. Faqala, dijawab oleh Rasulullah, ta'khuzu fawqa yadai. Ambillah, copotlah apa saja yang ada di dalam kekuasaannya. Jadi kayu bantu orang yang menzalimi, ngampu dizalimi kau. Iji. Menya dizalimi dengan kekuasaan, cok kekuasaan di. Menya iji dizalimi kau dengan kaya, copot kayu pada tangannya. Kalau ia menzalimi orang lain dengan apa itu, pakai namanya ada backing. Nah, ini yang kadang menzalimi orang lain pakai backing. Potong hubungan backingnya. Kiban cara akai minta ho taja kiban yang ji hanjit tadal, yang ji hanjit abuyat karena tayang ke ji yang kerja gekun menyosidra orang, ia ada dalam kekuasaan dan ia tidak bisa untuk melakukannya, maka hendaklah kamu bantu dia untuk tidak kamu berikan kekuasaan itu pada dirinya. Kalau sudah ada, copot. Ya, cara copot jangan ramai-ramai datanglah. Tapi ada mekanisme dan ada cara. Hek baju dah tempuh yang kita boleh buat. Ini. Kemudian dalam hubungan persaudaraan ini ada kata-kata tadi, man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa ada ia dalam kebutuhan orang lain, Allah akan selalu untuk membantu kebutuhannya. Kita beda-beda kebutuhan. Siapa yang melepaskan seorang muslim daripada kesempitan dunia, jadi yang disebut dengan kurbah. Kurbah itu adalah merupakan kesempitan yang terjadi karena dirinya, bukan perilaku orang lain. Tidak orang gemita rezeki hek hancip medemeng. Tidak orang gemita diganya gi bancara hang gedung minta perumah. Hai te medemeng. Seorang yang kadang-kadang dia itu memang sudah kejadiannya seperti itu. Gemekat han lagut. Geja ublang hanjit pade. Gepegat rumah hanjit gemutokang. Apa yang harus dia kerjakan? Sehingga dia adalah hidupnya ada dalam taraf yang sangat lemah. Bukan karena perbuatan orang lain kepadanya. Memang kelemahan dirinya Allah belum memberikan jalan hidup untuk dia adalah bisa hidup tenang. Minta rezeki kita mana kita nyo alhamdulillah tamukan anak payah mentoko pi lagut untuk mempeng lah beli motor seperti itu dah. Diganyang gemekat ha gepuplungkan. Gemekat kupikan, gemekat bajai pikan, pupu yang mekatkan bangkrut saja. Bantu dia. Nah, maka perintah Rasul bantu. Jangan kita menganggap memang karena nasibnya lagi. Itu bukan kita sebagai sikap sebagai saudara. Apa yang bisa dibantu? Cara membantu, kalau dia kesempitan, kesusahan dalam bidang ekonomi, menyahanjut tak bantu peng yang sifatnya cuma-cuma, maka tak bantu modal. Tak bantu modal kerja dalam bentuk menyona keahlian ganyan gemekat, dalam bentuk mudharabah, menyoganyan jujur, menyoganyan kesiqah, terpercaya, menyoganyan dalam bidang ekonomi tak kala
Tapi dia susah dalam bidang rumah tangga. Nganurinong hampa, ngana ge hampa, pakai ngan melintai, ngan tetangga macam-macam. Bantu bagaimana supaya dia itu terbimbing dan bisa untuk diterima dan bisa dia bersikap untuk bisa dia sebagai seorang bapa yang baik. Kalau anak, bagaimana supaya membantu menjadi anak apa yang ada kemampuan dari kita. Kalau dia selama ini dituduh orang macam-macam karena berbicaranya tak kontrol, kalau berapa? Pun mentang kedengar bagap, kaya-kaya kebarkan. Tang-tang cukup betul lagi daripada hanya dalam tentenya. Hingga terjadilah untuk membuat orang marah karena dia menjadi orang yang korban adu domba. Dianggap dia sebagai pembawa fitnah. Bantu dia, nasihati dia. Tak mesti harus ustaz yang hati. Tak mesti gurau. Ubena menurut kemampuan katanya. Ia mengapa kejadiannya seperti itu lemah. Kan karena buat orang lain. Drawa gehana mampu. Kita macam-macam dalam kehidupan. Maka bantu dia. Jadi bantu lagi orang jahiliah bantu. Lagi pegalatan no. Yang cara gemala jahiliah, baik tariknya ni tanya. Gemala jahiliah, dia tak bergala tanah tanya, tak copeng ke yang 30 juta, urumpah je, nak jak-jak leh lampunya. Ubena hasil segala macam milik urang gala. Ya. Olehnya masalah bayar, pajan batas ke gala, hom jajan yang ketubuh, hana ketubuh, tak jak aju leh. Bahkan hana umujan rencana bayar api. Hana bayar, hana masalah. Hingga kamu kalung bagi hingga lama sampai masalah. Nah, kata Rasul, siapa yang ia mampu memberikan kesempatan hidup farraja, membuka tabir sesuatu yang terlilit dalam kehidupan dia yang menderita, baik karena kehidupan ekonomi, sosial, keluarga, Allah akan lapangkan bagi dia dengan berbagai kesusahan dan kesempitan ataupun segala kesusahan hidup di akhirat nanti. Hidih tercok labah adanya. Hino barangkali ada terbantu Dia terbantu, punya terbantu belanja pakai pengut dalam. Tapi ada masalah. Allah akan gebi dan gebantu getanya di akhirat. Yang kedua, siapa yang mau menutupi aib orang lain, yang kekun aib segala perbuatan jelek, baik kecil atau besar, segala perbuatan dosa, segala perbuatan yang salah, segala perbuatan mungkar, itu adalah aib. Yang kekun buat aib dalam agama, buat sesuatu atanya yang menurut agama itu dibenci. Apakah dibenci itu makruh atau itu haram? Apakah itu dosa kecil atau dosa besar? Itu aib. Dia pegang di Rasul, sewamantong yang timtup aib saudara ji, Allah akan getup aibnya untuk bawa kiamat. Orangnya hanya getup aib katanya lah. Getup aib katanya dia Allah. Nah, hal-hal yang malah menyo Allah gebuka di urang akhirat, apa yang tak buatnya getup dah Allah. Yang berat-berat malah yang getup, hana lagi katanya, hana lagi pelemah, handa dalam buku catatan. Hana lagi pelemah lagi katanya dalam timbangan. Hana lagi pelemah dalam mizan. Katanya yang aib-aib tat menyota timtup aib orang lain. Nah, yang disebut dengan aib adalah segala sesuatu yang jelek. Lantas bagaimana kalau perbuatan aib itu buat dosa? Sedangkan tanya nak kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar. Menyotatup aib sidada orang buat yang seperti Medina. Buat dicemecu. Buat jitom atagop.
ji pubut, ji pengut gop. Aib itu. Dan itu perbuatan dosa. Maka perbuatan-perbuatan fasid itu ada 3 cara menurut Syekh Muhammad Al-Khuli dalam menjelaskan makna hadis, siapa yang menutup aib orang lain, Allah menutup aibnya di akhirat. Sesuatu aib tidak urang icul mana atau di menjudi metemeng anggotanya aib idinya menjadi tepu di urang kan, menjadi tepu polisi drop, menjadi tepu di urang kampung nyan bengeh, menjadi tepu di urang syik ji menyokon geyuai gat nyan marah menjadi masih kecil, menjadi tepu di masyarakat, maka dia itu adalah dianggap sebagai sampah dan penyakit dalam masyarakat. Aib. Lantas lihat aib yang dia lakukan itu, apakah cukup enggak kita saja yang tahu? Kalau kita saja yang tahu aibnya dan cukup dengan kita, wajib tutup. Dengan catatan yang melakukannya mau untuk taubat dan berjanji betul-betul ia tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Menyamenan bila mengkala dengan orang pubut bro, kon sekedar kata kaka hai pada orang dengan main baten ataupun dengan berjudi. Ambil dah pegah-pegah gok menjudi yang tu. Tanya gedup aib dah Allah. Lagi nyan kan nyan pendukung judi. Bahkan kejahanan duduk anju tutup nyan tak buka aib gak mah. Maka aib tak pegah gatnya ke menjudi, tepui perumah, tepui jana ke, tepui di masyarakat itu kan malai ke. Tak imrah teman-teman bojak aja baik pegah-pegah bagok pam nanti. Jihana tak pegah sapu. Lantas katanya tatup atanya tak iem katanya. Nyo ingat macam-macam bilong ku tupu buat kah yang mantang kuda. Nyo mana ka biar kopi orangnya habis ku pegah ta orangnya. Adi kajet keseka adanya kajet keseka mes. Nyan kan lagi nyan tum aib tu. Aib ditutup, Allah akan tutup aib kita. Menyo aib nyan tatupu di katanya, sep dengan katanya dan dia akan berubah. Karena tujuan daripada perbuatan jahat seseorang bukan hukuman, tapi dia mau berubah nasihat. Sanggup enggak taubah pantat temeng tidak urun tengah ke main judi. Buat droi main judi. Ya, kata nyopu kata pegot. Nyo buat mujudi nyo mono terpegah. Nyo buat haram. Mujudi nyo hana pernah kaya urang dengan judi. Buat menjudinya adalah ngonji, adalah khamar, minuman. Awak yang je minuman dengan judi kepada Allah nyo lama teji adalah yang najib permusuhan dan dengki, bengeh. Olehnya ubena kejahatan lain akan diikut menyebut judi, nyan mencuri cemecu akan teruk pegah. Tiban awak dak. Hang kau bah hanle lon dulu, hanle lon pak, hanle nyo bibit lemu tumpah ino hanle. Yakin tu dia akan berubah dengan kita dan ia akan tinggalkan judi dan betul-betul tidak akan melakukan lagi. Yakin cukup kita, jangan bilang sama orang. Nyan baik le buka baul ilmu tidur, bayah baik berah. Kabeh katanya. Termakan hana mandung katanya tanggup menan. Bahkan bantu danyo dengan judi pada hantai mengan kun jaju nan main modal becut yang bandai kun. Yang jut. Nah. Tapi andai kata tidak mampu kita robah kejahatannya saat dia lakukan perbuatan aib itu, tidak boleh juga untuk menyampaikan kepada orang-orang, tapi sampaikanlah kepada orang yang menurut ijtihad kita ia mampu untuk merubahnya. Ya. Ban menupok anu daya. Nyo yang paling penting tak pegah bahasa. Yang paling pegah bahasa ustaz. Ya. Tabak nyo pegah ilon tah pete.
Ku matai mirah dah nyo tak ku pegahnya ipu dua ne betul water ku. Nyo yang mungkin bisa untuk menasihati dia adalah gurainya. Bedah jak gurai, gurai konon jak tak na pulun nak pegah. Sipulan tanggal sekian ipu buat atanya Ustaz. Nyo kiban cara untuk baik tak pegah bak urang ramai. Nyan ke YouTube. Nyan ban cara top ayat pura. Ya, mohon. Kalau tidak kita temukan satu orang pun yang mapan dan sanggup efektif untuk dia menasihati dan ia bisa berhenti dari maksiat itu, lapor kepada petugas. Baik pegah melalui WA. Baik pertama bak Facebook. Tapi kita jak pegah bak yang berwenang, so nyo je mencewek jak pegah bak WA. Gue Nyahinan tipulan dengan sekian pernah dilakukannya. Maka waspadai. Dan atanya nampaknya dilanjutkan lah jika lagi nyambut ni. Dan kalau lupa ingat betul. Baik pegah promosi. Nyan menyata buka kepada orang yang hana perleh sekedar untuk menjadi buah bibir dan cemoan orang, itu dianggap kita membuka aib orang. Menyamanan aib dalam Islamnya. Kenapa kan jiwa orang menyakata tuduh ramai-ramai ji sebenarnya galam tak berat menjadi ji ke penyakit. Kadang-kadang jiwa ji berontak dan ia memihak kepada iblis. Tak cik god ku pegah dau cik urang bro. Baku bro ku aju ku dia. Itu bahaya kalau ganya. Ya. Makanya menurut Al-Quli itu masih dia anggap kita melaporkan kepada petugas yang punya kewenangan untuk melakukan tangkapan dan mendidik serta membinanya agar berubah. Itu adalah kita sudah menutup. Yang kita tutup informasi tentang keburukannya kepada orang tidak perlu. Ke orang yang hana nilai manfaat, bahkan menjadi nilai fitnah atau menjadi nilai hal-hal yang lain untuk dibuat. Apalagi nyo kata 2020 pun. Pembanda temeng yang aibnya adalah citna calon anggota dewan itu dia. Itanya tak pakainya tak timpan began untuk promosi dalam rangka menjatuhkan kawar agar orang pilih kita. Padahal kita nyo juga aib dah tu buat amak menyo Allah buka malai ke dah mata baik le orang lain. Jadi menjadi sebagai apa itu bombardir dalam rangka menjatuhkan orang lain. Itu yang sangat dosa dan itu yang tidak boleh dilakukan kepada semua saudara bimbing. Namun sampai kata Al-Quli, andai kata tajuk bak petugas dia cok jidrop dia pencuri, terpegah le tanyo ha mampan ia haji hana mampan dungku pihati untuk hapet pikale gena sehat hang kemah juk bak polisi an kemah icu kamenggop limong orang dalam penjara katuk iwolom dakalam. Tidak ada rasa percaya kepada pihak keamanan dalam untuk menanganinya. Kaya apa tuduhan dan ia melakukan curi kambing. 3 minggu atau hilang. Kaimat dalam kambing hilang buat rawai. Nafan taib tamang kambing poplo. Akibat itu aib dia itu menunjukkan bahwa kepolisian juga efektif. Andai kata terjadi seperti itu, terjadi lagi kita lakukan. Nyan baru gebi. Nyan guyu buka aib jih berhabis bawa begitu pun dia urang mandum jih kan urang god. Dia adalah penjahat, dia pencuri. Waspadailah. Dia sudah ada di kampung, sudah pulang lagi. Jaga pintu rumah bupah, jaga bomam-plam, jaga kameng. Nyan katuk iwolom. Nyan pegah haju bila-bila sepanduk pekak pak pintu kampung. Nyo kai iwolom penjahat yang tukang cuma cuah. Jadi nyan perlu promosi sehingga ditipu orang waspadai dan menyingkirkan dia. Karena enggak ada jalan untuk bagaimana siapa yang bisa mendidiknya. Menyamanan supaya publik mendidiknya. Tapi dididik oleh publik kan repah tut ramai-ramai. Kan ikat cacah-cacah. Kalau lagi cara didik. Semua orang menyingkirkan dia. Andai kata publik masih memihak kepada kebenaran.
Tapi menyang publik nak tertuh dah lah ngampung 60 sapat ngaji tinggal 50 katanya 40 tinggal katanya yang gak-gak nyang kemah kekuasaan sudah diambil kesepakatan nyo yang gekun al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Jadi tenaga pendukung pencuri lebih ramai daripada orang yang hana galak ke pencuri. Yang hanya di promosi menah anak di. Tapi masih banyak masyarakat resah tak mau seperti itu. Dengan dipromosi dia akan jauh sendiri. Baik jauh lah yang ini. Terdidik akhirnya dia sadar. Karena dengan sistem mendidik beberapa kali tidak mapan. Tunggu-tunggu yang berbahagia. Kemudian ini dalam satu hadis. Yang satu hadis lagi Rasulullah mengingatkan bahawa al-muslimu akhul muslim. Juga sama la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa la yahziluhu wa la yahqiruhu. Ya, bihasabi mri'in minasyarr. Kullu muslimin ala muslimin haramu damuhu wa maluhu wa irduhu. Kemudian Rasul mengatakan at-taqwa hahuna 3 kali juga berkaitan. Ini menunjukkan persaudaraan itu yang harus dijaga. Ada beberapa hal ya. Seorang muslim saudara bagi muslim lain. Jangan menzaliminya, jangan menyia-nyiakannya, jangan merendahkannya, dan jangan untuk menyingkirkannya. Sesuai menurut seseorang itu yang ada pada dirinya itu dia anggap sebagai untuk merendahkan dan untuk menghinanya. Semua muslim itu adalah bersaudara. Karena muslim terhadap muslim lain haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatan dan kemuliaan serta harga dirinya. At-taqwa hahuna. Nabi geulang dalam hadis muslimnya, dia go at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Getunya takwanya na lam hati. Bak ujung hadis dia gepegah muslim sesama muslim haram darah, haram harta, haram kehormatan, kemuliaan. Jadi nyan bak haram darah gepegah takwa na di sini. Jadi rupanya kendali untuk menjaga darah sesama muslim juga pada iman dan hati. Begitu juga harta sesama muslim dijaga oleh iman dan hati. Kalau iman dan hati belum mampu untuk memahami bagaimana resiko dengan memakan harta orang lain dengan tidak hak, maka belum sebagai kekuatan takwa. Kekuatan takwa hino kontrol. Sebab menyokontrol secara hukum, kontrol secara sanksi, kontrol secara aturan, itu hanya sebagai preventif menuju kepada kontrol hati. Seorang muslim yang betul-betul dia bersaudara kepada muslim lain dan tahu pada muslim lain itu haram, apalagi harta itu bukan sesama muslim saja, di samping dia muslim itu saudaranya yang saudara betul-betul, lebih parah, haram. Sidra orang Islam haram darahnya bak orang Islam lain, apalagi bak abangnya, bak adiknya, haram ya, haram hartanya. Kalau diambil tidak sesuai menurut ketentuan syarak dan direlakan oleh hukum. Maka dalam halnya menyertai geser becut, menyangkut dengan kebiasaan dalam keluarga masalah harta warisan dikuasai oleh si dro-dro daripada ahli waris, maka itu adalah
merupakan masuk dalam kategori ini. Ya, mengingat waktu Isya masuk, kita lanjutkan sedikit lagi sebelum kita selesaikan untuk salat Isya. Ada 3 hal yang wajib untuk dijaga sesama muslim itu. Yang pertama, darah. Ini masuk dalam bab jinayat yang panjang dibahas, sehingga tidak mudah untuk di dalam Islam itu melakukan melukai, apalagi mencabut dan mengeluarkan darah orang lain tanpa hak, bukan karena emosi. Yang kedua, harta. Harta orang lain, siapapun orang lain, lebih-lebihlah menyoh harta orang lain yang adalah harta saudara. Gimana harta saudara? Ada aduan, ada adau, ada kak, ada ayah, ada mak, ada tuan. Yang orang lain juga, bahkan ini lebih parah lagi, betul-betul saudara. Ya, bukan saudara dalam seiman, tapi saudara senasab. Itu lebih besar dosanya, keharamannya, bila kita kuasai dan kita ambil tidak sesuai dengan hak. Dan inilah persoalan besar kalau kita lihat harta ini tak diambil dalam bentuk curi. Hartanya hanya diambil dengan jalan paksa. Tapi jauh hartanya biasa haji bak alih generasi dari urun syik ke anu. Adab pengalihan itu yang disebut dengan masalah faraid, masalah hukum waris. Yang biasa dikitanya jauh secara haram. Bahkan tajid pulau atau orang lain kau nak tanya, kau tidak ditanya ubeo inan. Bahkan yang lebih parah lah, orang yang sedikit bahagiannya lebih besar dan lebih hebat pengaturannya dibanding dengan orang yang lebih banyak bahagiannya. Contoh, andai kata seorang laki-laki meninggal dunia, ditinggalkan isteri, anak, na yang rayu, na yang ubud, na yang agam, na yang inang, kemah mak tuan ke, karena ayah si mayat, mak si mayat. Yang paling besar peran dalam untuk tidak bagi menguasai, mau dijual, mau dimakan, biasanya siapa? Isteri. Berumah udah mati. Padahal isteri menyona anu, bagiannya hanya 1/8 dari peninggalan suaminya. Anaknya yang mengambil asabah bi ghairi, mamanya lebih besar, mama si mayat, mak tuan daripada perumah, iganya 1/6. Ayah tuan 1/6, iganya 1/8. Tetapi yang paling banyak penguasa adalah isteri, mama dari anak-anak. Kalau tak puas dalam bab muamalat, hartanya yang legal tidak ada akad ijab kabul, bukan dengan jual beli, bukan dengan sedekah, tapi dengan pengalihan yang dialihkan oleh Allah kepada masing-masing dengan haknya masing-masing. Memang hana belau wahina, memang hana untuk natojo, tidak ada kekuasaan untuk memberi siapapun. Yang paling penting tunjukkan hukum Allah mana dan berapa hak kamu, berapa hak kamu, berapa hak kamu. Sojo hak dinan Allah, gena cak lebih laki bak urang yang gejuk di Allah kesau. Tidak ada siapapun. Lantas dalam hal demikian, andai kata bahkan ada yang keterlaluan jual lagi. Kala ke pulau untuknya, kala bersedekah, kala ke wakaf ke masjid, genit pahala kepada orang mati. Nyan bakso kala kaidin, apalagi miona anu yatim lah yang ubud inan. Nah haji yang gejuk di Allah. Haram. Ini bahkan saudara semuslim dan saudara senasab lagi. Jangan tipu, haram hukumnya. Dah. Begitu juga dengan kehormatan. Tapi yang terpikirkan bagaimana sebagai jiwa seorang muslim, sesama muslim yang diikat oleh iman kasih sayang, hendaklah bukan orang lain hartanya kita ambil,
Bukan hak mereka yang kita tipu, bukan milik mereka yang kita kuasai seperti model gemala abang katanya. Tapi bagaimana juga ada katanya terkedina kemudahan tanpa sadar menkedau tanah tajuk orang lain. Kejadian kalau kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Khadijah, Sayyidatina perumah Rasulullah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, perumah Nabi. Bak Zabah Surah bukan saja Khadijah, Siti Aisyah, Bak Zabah Ura, Muawiyah bin Abi Sufyan, gaya intat belanja hibah sedekah kepada Siti Aisyah sebanyak 400 dirham. Ada terkede saat itu Aisyah sedang dalam keadaan sedang berpuasa. Begitu sampai disampaikanlah oleh utusan yang diperintahkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sampaikan sama Swanti Aisyah, ini ada sedikit rezeki kemudahan, silakan ia pergunakan menurut apa yang penting dalam kebutuhan hidupnya, untuk kepentingan keluarga dan untuk apa yang penting untuk dia makan dan minum, untuk kekuatan ekonomi dalam keluarga. Begitu sampai bantuan itu, setelah diterima oleh Aisyah, langsung Aisyah memanggil pembantunya, tolong kamu antar ini kesimpulan, ini sepulan, ini sepulan hingga habis. Oleh habis hanale mesti ingat kita pun ikut di pembantu ganyan. Kita kan sedang berpuasa, tuan. Tapi untuk buka puasa nanti kita belum punya apa-apa. Bagaimana? Oh, seandainya aku ingat tadi, pasti aku sisihkan untuk kamu. Saya enggak ingat tadi. Dia getuk tersuki, nanti ingat ke rau, habis kejut mendung. Ya, kan Sayyidina Umar, itulah karena mereka bersaudara. Kan ke keluarga kejut. Mengerau ketua untuk buka puasa hantar ke dalam nan, pada tak kenyan. Kan amanah dikatanya kau nan. Ada rakyat tak cak dalam itanya. Pada itanya yujuk mentang, gaji kena lain. Hinan bertemu pajuk ulam. Ya, enak. Ya. Yujuk ke pakai miskin tiplo tinggal di kurung. Cak inan. Nyokan. Ada draw ke hijau. Habis hijau. Begitu juga apa yang terjadi pada masa Umar kita lihat. Itu betul-betul jiwa persaudaraan yang ada dalam hati. Yang teringat ke ura-ura yang putus. Yang memang kehidupan ganyan dalam bidang ekonomi memang murad marid. Abu Ubaidah pada satu ketika diuji oleh Umar. Umar gejuk 800 dirham bak pembantu geyo ya entat ke Abu Ubaidah. Yang Abu Ubaidah yang itulah yang ia dalam sejarah tahun yang ada di Huwai, yaitu di Damaskus, yang ekspedisi Umar hana jadeh kejak. Karena tengah terjadi tahun dua, Abu Ubaidah tetap dia tinggal di sana memimpin masyarakat dan ia orang yang paling miskin. Sampai dia saat itu kemudian dia meninggal dengan kenong tahun Huwai saat itu yang ada di Damaskus. Pada satu ketika Umar pernah untuk uji Abu Ubaidah, gejak pen 800 dirham geyo yang intat ke Abu Ubaidah. Sampaikan pada Abu Ubaidah, pergunakanlah ini untuk kepentinganmu, apa saja yang kamu butuh saat ini. Ya, itu kata Amirul Mukminin. Kemudian geken le Umar, nyan le kajawatannya kadu ai nampak kawai le, cakap Abu Ubaidah pun berlaku. Bina Umar. Oleh kejawatannya duduk nak. Terus Abu Ubaidah gehoi pembantu jariah. Ya jariah tak ali. Duduk. Ini kamu antar 15 dirham ke sana. Ini 20 dirham kemari. Ini kamu habis sampai habis. Habis mendung itu. Oleh habis tinggal beotu. Tiba perumah tu. Demi Allah, kita sangat miskin. Nanti sore enggak tahu kita mau makan apa. Mengapa kita agak besar untuk makan sedikit? Tinggal 2 dirham. Gecok 2 dirham, gecok perumah. 4 cok beok. Jadi habis dia bagi. Nyan ada orang lain gejuk ke nyan gebagi ke orang lain, menan nilai persaudaraan karena betul-betul dalam jiwa ganyan adalah asai ganyan orang lain lebih melarat, lebih berhak dipakai.
Mata banding kiban persaudaraan katanya orangnya. Menyo katanya na jatah untuk tak uruh atau orang lain. Pu menyo na tadra di kapayah tajo. Kecuali urang tentu mentong. Menyo tadra. Nyokon atau orang lain ni jo katanya. Habis ke bagi puhan. Menyabung pada atadra waga gejuk oleh Umar sebagai hadiah. Habis ke bagi. Kegatnyan ke ajuk kon ke rakyat. Begitu juga yang dialami oleh Muad bin Jabal. Sama juga. Gejuk juga oleh Umar. Umar juga. Ini kamu bawa kepada Muad bin Jabal. Yang lebih kurang itu juga 400 dinar yang dikirim dalam riwayat. Menancit oleh Muad bin Jabal. Muad bin Jabal juga termasuk sahabat Rasulullah yang wafat dalam kenang tahun juga di Wuhan, yaitu di Damaskus saat itu. Dua-duanya itu syahid dan dia mati, dan itulah meninggal di saat dia dalam kejadian itu yang Umar tidak jadi pergi saat itu. Lantas begitu juga dilihat gewau petugas yang guyuya intat peng ke Abu Ubaidah dan kepada Muaz bin Jabal merumpok dengan Umar. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, semua yang Tuan kasih kepadanya untuk dimanfaatkan untuk dirinya pesan Tuan, semuanya sudah habis, langsung dibagi-bagi kepada fakir miskin. Tah dia suruh antar, bukan panggil fakir miskin kenan. Ya entat. Apa jawab Umar setelah cerita? Itulah, ya mereka itu bersaudara karena seiman. Itulah nilai persaudaraan yang didukung oleh takwa mereka. Itulah karena persaudaraan. Jadi laginya saudara, sebagai persaudaraan yang penuh kasih sayang seperti itu, okeylah dunia kalagenyo orangnya hae atas getanyo tabi lagi ke pubut li Abu Ubaidah, lagi ke contoh li Muad bin Jabal, lagi ke pegah oleh, lagi ke pubut oleh Siti Aisyah. Minimal sebagai getanyo saudara, ada orang lain menyo dititip bagi getanyo baik tak khianat dan baik tak kron. Berhabis tajuk kedai tanyo kau jak kali hijau lain bainan. Minimal enan mentau. Nyanalah doi-doi persaudaraan baik pegah babah mentau. Nya habis luat nan tu. Ya dia untuk berondon dan pegah balai bacum krem-krem. Assalamualaikum ko. Nyo na bantuan bacun ko bi nyo balai kabeh dia nyo mi nampak mi hidup. Meno ko je tapi tanya nak ya dul aulia khairum minal yadi sufla. Jom baik lelaki tapi tanya urang beri yang gak berat. Yang padahal yang urang lelaki kon penganya nah. Pucit peng daripada kas yang hanya gaknya gibi amanah untuk jok bantu. Di baik cara mahal ya dulu lah tanya lagi bukan kerawat tu. Nah, inilah kadang-kadang etna persaudaraan. Yang galam tak dari sigai tanggungjawab. Bagaimana saudara-saudara kita yang mau untuk bergerak dalam bidang pembinaan generasi selanjutnya berbanding dengan kita yang sibuk cari makan dan sibuk dengan yang lain. Dan kita mengharapkan keulamaan itu tak musnah di dunia ini dan selalu sambung menyambung. Kalau tidak kita mendukung itu dan tidak kita saling memberi, akhirnya bagaimana ukhuwah ini bisa untuk dipertahankan. Rasul Allah kali kepegang sebab kekuatan persaudaraan nafa'allafa baina qulubikum, hatinya menyatu, maka disitulah, maka dengan sebab hatinya mengkait antara satu muslim dengan muslim lain, hana dendam, hana dengki, hana khianat, ya jadilah kamu bersaudara. Nah, itulah dalam ayat yang dilakukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallah alaikum. Nikmat yang paling raya. Ingat dong. Apa nikmat Allah yang paling raya? Iz kuntum a'da'a, di saat kamu saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, hati yang Allah sejukkan,
Hati yang Allah rajuk antara satu dengan lain. Ya, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati. Dengan yang kejut getanya atas nikmat Allah itu ikhwana. Itulah saudara yang sesungguhnya. Ini berarti. Oleh karena demikian, kitanya dalam bulan muhasabah, di dalam bulan Rajab, kita akan menuju kepada Sya'ban dan kita menginginkan dalam Ramadan untuk Allah makbul doa-doa kita yang dekat dengan Allah. Mari kita perbaiki dan mari kita untuk selalu untuk memperbaiki hubungan persaudaraan antara kitanya dengan kitanya. Baikna dikatanya yang haram atau saudara telah lakukan, menyona ya selesaikan. Itu syarat taubat. Rencana dan mau dalam Ramadan bulan taubat, menyona terdekat, menyona warisan yang hana jelah kabur sampai dengan orangnya galam wek-wek. Kamu kuat-kuat juinan ya selesaikan. Baik panjang tak. Makan pakin panjang orang meninggal, pakin orang harta yang kebah oleh orang yang kebah awal, makin kacau. Menyona jenuh yang selesaikan. Kepun yang selesaikan katanya tak mau Ramadan nak taubat. Mana tempat taubatnya? Ya, anak minta tu suamu poi pilih. Mardah nak taubat li. Ya, kalau ingin taubat, mulai daripada harta yang tak makan, yang tidak halal dari saudara, baik li tapu panjang, maka atanya ya peglih uronyo tengah mentang udip. Yang kedua, kamu tui-tui yang kau likut hana 4 minimal untuk getanyo ke anak wasiat begat arah begat bi lima begat. Baik wasiat yang hanggebi Rasulullah galak neraya. Tiban wasiat Rasulullah. Innallah qad a'ta zu haqqin haqqah fala wasiyata li warisin. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak bagi orang yang berhak akan haknya. Innallah qad a'ta haqqahu haqqah. Sesungguhnya Allah kalau beri hak orang yang berhak akan haknya. Berapa? 1/2, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Fala wasiyata li warisin. Baik tawasit digata kepada ahli waris. Menyak perleka aman, pegah bak syarah. Tegolong mendengar. Kekah anak wasiat, hang bi wasiat Rasulullah. Yang kaku bicak pertimbangan jauh jinu laju, menyo kena peblah ke memang aju. Pakai hang bi wasiat ikan jatah. Kagebi da Allah. Maka terima jatahnya baik-baik. Pegah da Allah dalam ayat. Abaukum wa abunaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Bapa dan anak gadah nak mafhum toh yang lebih manfaat. Walaupun tahayal itunya berani inong itunya mendum, bukan seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, saya pikir itulah beberapa hal yang dalam konteks kita di bulan Rajab ini, mari kita perbaiki persaudaraan kita. Mari kita menjaga daripada harga diri, harta dan juga kemuliaan saudara-saudara kita. Lebih-lebih lagi saudara dekat, yang lebih lagi juga tetangga, apalagi saudara itu adalah juga kerabat yang sifatnya ada hubungan nasab. Mari kita perbaiki. Menyona lawetnya yang apa dalam bentuk kehormatan kemuliaan, silakan kita untuk saling memaafkan. Kalau ada yang menyangkut dengan harta yang kekaburan dan tidak ada kejelasan atau terjadi syubhat, mari kita bersihkan untuk masing-masing punya hak masing-masing untuk dimilikinya dalam rangka persiapan taubat kita untuk masuk bulan Ramadan. InsyaAllah di bulan Ramadan nanti Allah akan buka pintu taubat dan kita akan menjadi hamba yang terima daripada doa kita. Amin.